Di suatu kerajaan Pajajaran hiduplah seorang raja yang bernama Prabu Siliwangi. Suatu hari Prabu Siliwangi merasa bosan jika terus-menerus berada di kerajaannya. Kemudian Prabu Siliwangi pergi berburu. Tepat pulang pergi, Prabu Siliwangi masuk ke dalam hutan dan dia pun terjerat. Prabu Siliwangi pun kembali ke kerajaan Pajajaran. Wanita cantik, siapakah engkau? Namaku adalah Nyai Sri Dewi Parangsayu. Orang-orang biasa memanggilku Nyai Sri. Siapakah engkau dan sedang apa engkau di sini? Aku Prabu Siliwangi. Aku raja dari kerajaan Pajajaran. Aku tersesat. Bisakah engkau menunjukkan jalan pulang? Aku akan menunjukkanmu jalan keluar. Namun dengan satu syarat. Apa syaratnya? Syaratnya adalah engkau harus tinggal bersamaku dalam waktu ke depan. Baiklah, aku setuju. Setelah berjalannya waktu, Prabu Siliwangi jatuh cinta kepada Nyai Sri Dewi Parangsayu. Istri pun jatuh cinta kepada Prabu Siliwangi. Kemudian keduanya menikah. Seiring berjalannya waktu, setelah menikah, Prabu Siliwangi mendapatkan panggilan untuk kembali mengurus kerajaan Pajajaran. Hamba diutus mengantarkan surat untuk Prabu Siliwangi dari kerajaan Pajajaran. Sembah Pati, dengan izin Prabu, hamba mohon berpamit. Baiklah. Istriku, aku mendapatkan surat dari kerajaan Pajajaran. Nampaknya aku harus kembali ke kerajaan Pajajaran untuk mengurus masalah di sana. Apakah engkau mengizinkanku? Aku mengizinkan suamiku, namun engkau harus sesekali kembali ke hutan untuk sekedar menengokku. Aku berjanji istriku, jika nanti aku berburu, aku akan mampir untuk menemuimu. Prajurit, antarkan Prabu Siliwangi ke kerajaan Pajajaran. Baik, Ratu. Istriku, Hati-hati di jalan suamiku. Prabu Siliwangi pun kembali ke kerajaan Pajajaran. Karena kesibukannya di kerajaan Pajajaran, Prabu Siliwangi lupa akan istrinya yang tinggal di hutan. Prabu, akhirnya kita berhasil mendapatkan buruan. Baiklah, ayo kita kembali ke kerajaan. Baik, Prabu. Di saat Prabu Siliwangi sedang berbincang bersama prajuritnya, tiba-tiba Prabu Siliwangi mendengar suara lirih dan tangisan bayi. Prabu, banyak prajurit yang mengeluh karena mereka kekurangan bahan-bahan. Baiklah, kita harus bantu mereka. Apa yang harus kita lakukan, Prabu? Arahkan semua prajurit untuk pergi ke desa memberikan bantuan tangan. Baik, Prabu. Suara apa itu? Hamba juga tidak tahu, Prabu. Mari kita cari sumber suara itu. Anak siapa ini? Mengapa dia tiba-tiba ada di sini? Hamba akan membantu untuk mencari pemilik bayi ini, Prabu. Baiklah, segera cari pemilik bayi ini. Serangan
Bu, itu adalah anakmu. Rawatlah ia selayaknya manusia. Baiklah, anak ini akan kuberi nama Putri Gadita. Putri Gadita dituntut menjadi gadis yang cantik dan berbudi pekerti. Wah, sekarang Putri Gadita tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik ya. Iya, selain cantik, Putri Gadita juga sangat baik. Simbo, apa yang terjadi? Simbo tidak apa-apa. Maaf Putri, Simbo tidak apa-apa. Iya, saya bantu Simbo. Terima kasih Putri, Simbo permisi dulu. Setelah berjalannya waktu, Prabu Siliwangi mulai mengkhawatirkan akan kerajaannya karena dia tidak memiliki istri atau anak laki-laki sebagai penerusnya. Hingga suatu saat Prabu Siliwangi meminta izin untuk menikah lagi kepada Putri Gadita. Putriku, ayah ingin meminta persetujuanmu untuk menikah lagi agar menambahkan putra sehingga bisa meneruskan tata kerajaan ini. Baiklah Ayahanda, jika itu kehendak Ayahanda dan demi kebaikan negeri ini, tentu aku menyetujuinya. Kakanda, aku ingin setiap hari makan malam, seperti saat zaman istana. Baiklah Dinda, akan kuperintahkan ke istana untuk segera menyiapkannya. Simbo, bawakan semua makanan yang paling enak yang ada di istana ini. Baik, Prabu. Kakanda, demi kelancaran kehendakku, aku ada permintaan. Aku ingin Putri Gadita pergi dari istana. Tidak, tentu saja aku tidak menuruti permintaanmu. Dia itu putri sematawayangku yang aku besarkan dari kecil. Tentu tak tega aku menyuruhnya untuk keluar dari istana ini. Selama Putri Gadita masih berada di istana, kasih sayang sang Prabu akan selalu terbagi dua. Aku harus mencari cara agar Putri Gadita bisa disingkirkan dari istana. Aku akan membayarmu berapapun yang kau mau, asalkan kau bisa menyingkirkan Putri Gadita dari istana. Tenang saja Ratu, itu hal yang mudah bagiku.
terjadi pada tubuhku? Putriku, apa yang terjadi denganmu? Mengapa bisa terjadi seperti ini? Aku tidak tahu ayah, saat sedang bercermin tiba-tiba tubuhku sudah berubah seperti ini. Tenang saja putriku, aku akan memanggilkan tabib untuk menyembuhkanmu. Maaf Tuhan, sepertinya hamba tidak bisa menyembuhkan Putri Kadita karena penyakit Putri Kadita sangat langka dan mustahil juga bisa disembuhkan. Kakanda, alangkah baiknya jika Putri Kadita diasingkan dari kerajaan, karena sekarang sudah tidak ada satupun tabib yang mampu menyembuhkannya. Bisa saja penyakit itu menyebar dan menular ke calon putra kita serta rakyat kita. Pertimbangkanlah hal ini demi kerajaan kita. Putriku, dengan berat hati aku harus mengirimmu keluar dari istana ini. Jagalah dirimu baik-baik putriku. Maafkan ayahmu ini tidak sanggup melakukan apa-apa untukmu. Tidak apa-apa ayah, aku pasti akan baik-baik saja. Akhirnya Putri Kadita meninggalkan istana kerajaan. Putri Kadita pergi menuju hutan. Beberapa waktu lalu Tuhan segera diberikan kesembuhan. Pergilah ke pantai selatan. Pergilah ke pantai selatan. Siapakah engkau? Aku adalah ibumu, wahai anakku. Kalau kau akan bertemu denganku, sekarang pergilah ke pantai selatan. Baiklah ibu, aku akan pergi ke pantai selatan sekarang juga. Akhirnya setelah sekian lama aku sampai juga ke pantai selatan. Tapi apa yang harus aku lakukan? Sedangkan pesan dari ibu hanya menuntunku untuk pergi ke pantai selatan. Masuklah ke dalam laut dan menyatulah dengan alam sekitarnya. Menyatulah dengan alam sekitarnya. Baik ibu, aku akan melakukannya. Wah, akhirnya bintik tubuhku sudah menghilang. Aku harus membahas kesembuhan yang sudah aku dapatkan. Mulai sekarang, aku akan tinggal di laut dan membangun istana serta menumbuhkan ribuan pasukan. Sejak saat itu, Putri Kadita dikenal sebagai Nyi Roro Kidul.
Oke, beri tepuk tangan yang paling meriah untuk penampilan dari drama Nyiro Kidul. Luar biasa sekali, ini pas, momennya pas banget. Uangnya nggak mau buta.